sebenarnya di awal nggak ada tujuan untuk saya mau ambil kepercayaan nih gitu. Jadi di awal saya berusaha untuk jujur aja sih di awal sama klien. Kita juga mendapatkan proyek dari beberapa kementerian dan BUMN, dan ini cukup memberikan kita dana segar untuk bisa bertahan sampai saat ini. Halo teman inovasi, Bincang Founder kali ini kedatangan salah satu founder dari Pilar Kreatif. Pilar Kreatif adalah digital agency di Bali yang menyediakan jasa pembuatan website, graphic design, foto produk, video motion graphic, dan digital marketing dalam satu wadah yaitu Pilar Kreatif, serta merupakan salah satu Google Partner yang ada di Bali. Wah, keren banget nih. Kenal dulu yuk sama foundernya. Perkenalkan, nama saya Iputu Ari Indra Permana. Saya asli Desa Sidetape, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Saya lulusan D3 Desain Komunikasi Visual di Sekolah Tinggi Desain Bali. Bisa dijelaskan apa itu Pilar Kreatif? Pilar Kreatif adalah sebuah perusahaan digital agency yang ada di Bali. Kami menyediakan jasa pembuatan website, kemudian jasa digital agency, kemudian ada juga divisi di bagian jasa motion graphic dan graphic design. Kemudian ada juga beberapa divisi lain, yaitu kita membuat sebuah sekolah ya, namanya Pilar Academy, di mana divisi ini kami sediakan untuk beberapa klien. Untuk klien kami memberikan after sales support ya, berupa edukasi untuk teman-teman atau klien kita belajar bagaimana mengembangkan bisnisnya di digital. Kami punya satu divisi lagi untuk khusus mengembangkan aplikasi yang tujuannya membantu klien-klien ini untuk mendapatkan atau meningkatkan bisnisnya mereka. Mengapa diberi nama Pilar Kreatif? Kenapa diberi nama Pilar Kreatif? Sebenarnya sederhana sekali. Di awal saya buat namanya Pilar dan Kreatif itu karena tujuannya gini. Saya bersama partner saya ingin menciptakan sebuah usaha atau sebuah wadah di mana saya bisa mengumpulkan banyak job ya, karena dulu sewaktu saya masih kuliah itu cari jobnya susah. Nah, jadi saya siapkan nih, saya pengen punya satu usaha yang dimana banyak kita bisa terima order dan nanti kita bisa bagi ke teman-teman yang berada di industri yang sama. Jadi akhirnya kita pilih kata pilar. Pilar itu ya bisa bilang wadahnya atau istilahnya penumpunya lah gitu ya. Nah, jadi yaitu pilarnya orang-orang kreatif nanti akan ada di sana. Itu sih tujuan awalnya. Makanya kita pilih namanya Pilar Kreatif. Nah, dengan harapan bisa memberikan peluang pekerjaan yang lebih banyak lagi kepada teman-teman yang bergerak di industri kreatif. Apa visi dan misi dari Pilar Kreatif? Visinya Pilar Kreatif itu sangat sederhana. Kita ingin menjadi sahabat untuk para pengusaha di seluruh Indonesia dalam proses mendigitalisasi usahanya mereka. Misi kami adalah menciptakan dan menyediakan layanan yang lebih lengkap lagi, baik itu berupa jasa, kemudian tools atau juga edukasinya, agar para pengusaha ini lebih mudah dalam mendigitalisasi usaha mereka. Apa pencapaian yang pernah diraih dan sangat berkesan selama membangun bisnis ini? Hal yang paling berkesan ya, proses saya membangun Pilar Kreatif sama partner saya itu kalau menurut saya pribadi adalah pertumbuhan atau proses saya bagaimana menumbuhkan Pilar Kreatif ini sendiri dari sisi timnya dulu. Nah, jadi awalnya saya sendiri, kemudian saya berpartner. Nah, ini ada proses saya belajar sampai akhirnya saya punya beberapa tim yang bisa membantu menghandle semua klien ya. Kita udah sampai bisa menghandle ratusan klien. Itu proses yang cukup bagi saya cukup berkesan, sangat berkesan dalam saya membangun Pilar Kreatif. Jadi tanpa adanya tim yang memang saya bentuk, kemudian mereka juga bertumbuh hingga akhirnya bisa menghandle sekian banyak klien. Nah, inilah hal-hal yang
memang saya benar-benar hargai dalam proses yang membangun Pilar Kreatif. Pilar Kreatif telah berhasil mengelola proyek hingga ratusan klien. Bagaimana pemasaran yang dilakukan Pilar Kreatif untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak klien? Oke, cara kami untuk mendapatkan kepercayaan, sebenarnya di awal nggak ada tujuan untuk saya mau ambil kepercayaan gitu. Jadi di awal saya berusaha untuk jujur aja sih di awal sama klien. Nah jadi misalnya kalau ada klien datang, baik saya maupun tim sales, kita selalu bilang bahwa masuk ke dunia digital itu memang tidak seperti yang dipikirkan di awal. Karena masuk ke dunia digital kelihatannya mudah sekali, tapi setelah masuk itu prosesnya sangat berat. Nah maka di awal kita selalu bilang, kita jujur bilang, Pak, kalau misalnya Bapak masuk bersiap untuk digitalisasi usahanya, ini minimal mereka buat website kan ya. Nah jadi kita harus bilang, kita selalu bilang, Pak, ini masuk 90% ini kemungkinan akan rugi. Nah kecuali memang Bapak mau melakukan step berikutnya, yaitu memaksimalkan dari proses marketingnya. Nah dari sini ternyata ini berimpact cukup baik kepada kepercayaan klien. Karena di awal otomatis kan kliennya terfilter, jadi yang masuk memang yang sudah siap mindsetnya untuk masuk ke dunia digital. Nah secara nggak langsung kita nggak menggrab atau menyegajakan diri untuk membuat klien itu percaya. Nah setidaknya dengan ini klien yang masuk, yang datang itu sudah siap dengan pertarungan di dunia digital. Nah kemudian setelah masuk ini ada juga poin yang memang membuat kami Stongkare dipercaya, yaitu after sales service-nya. Nah kami di belakang memberikan 1 tahun gratis untuk support. Jadi untuk klien yang memang butuh bantuan, selama setahun itu bisa kontak salah satu tim, janjian nanti bisa ke kantor, bisa nanti di mentoring satu klien ya, satu mentor, dan di situ bisa kita ajarkan, kita berikan edukasinya, atau memang kalau ada masalah bisa kita pecahkan langsung. Jadi kalau dibilang yang membuat kita bisa survive dan bisa mendapatkan kepercayaan, mungkin kedua ini kita cukup percaya diri untuk memberikan ke klien. Bagaimana Pilar Kreatif survive saat pandemi? Oke, di masa pandemi tentu semua pasti kena dampaknya ya, terutama di Bali itu kan keras sekali. Kita juga 70% juga kena dampaknya. Cuman ya Stongkare masih sampai sekarang bisa survive. Oke, nah yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita juga membantu klien supaya meringankan beban proses perpanjangan dari websitenya, dari website dari usahanya klien. Nah otomatis ini juga membantu kita juga jadi survive. Ya kita dengan memberikan diskon ya. Kemudian tentu saja berkat adanya industri yang lain, jadi kita nggak bertumbuh pada sektor pariwisata walaupun hanya 30%-nya. Di industri yang lain seperti kita juga mendapatkan proyek dari beberapa kementerian dan BUMN, dan ini cukup memberikan kita dana segar untuk bisa bertahan sampai saat ini. Apa rencana terdekat dari Pilar Kreatif? Oke, kita ada 3 yang kita rencanakan untuk kedepannya. Yang pertama itu tentu menjalin kerjasama lebih erat lagi, karena di divisi video kami cukup baik menangani proyek-proyek dari pemerintahan dan beberapa dari perusahaan yang tidak terkait dengan pandemi ini ya, industrinya gitu. Kemudian yang kedua, kita lakukan persiapan untuk membuat Pilar Academy ini berjalan. Jadi Pilar Academy ini tujuannya adalah mengadakan kelas gratis untuk klien yang divisi web ya. Itu kita berikan selama setahun gratis dan itu intensif ya, dimana program ini akan membantu ketika mungkin pandemi sudah berakhir atau mulai membaik. Nah, klien itu bisa intens belajar. Nanti kedepannya akan ada kelas yang akan membantu memudahkan teman-teman menumbuhkan, mengulang lagi bisnisnya untuk lebih bertumbuh lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu Pilar ada program ya, programnya ya membuat aplikasi yang tentunya akan membantu klien kami mempermudah mendapatkan pertumbuhan ya atau order lah. Nah, aplikasi ini
tentunya akan sangat-sangat memberikan dampak positif kepada klien ke depannya. Apa pelajaran atau tips yang bisa di-share bagi kaum milenial yang ingin memiliki startup? Oke, buat teman-teman milenial ya yang ingin mulai usaha, kalau saran saya simple ya, dimulai aja dulu. Nanti dalam perjalanannya teman-teman bisa belajar. Nah, untuk di masa sekarang kan sebenarnya waktu kita cukup luang ya. Jadi teman-teman bisa imbangi dengan menambah knowledge-nya teman-teman di bidang usaha, bagaimana sih caranya memulainya itu dengan baik. Jadi nanti perjalanan yang saya bilang tadi dimulai itu nanti berbanding lurus nih antara knowledge dengan eksekusinya supaya hasilnya maksimal. Jadi caranya cuma dua itu, tambah knowledge-nya, mulai aja langsung. Sekian bincang founder kali ini bersama founder dari Pilar Kreatif. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian untuk mendukung perkembangan startup teman-teman kita. Sampai jumpa di Bincang Founder Inovasi Bali berikutnya. Salam sukses luar biasa.